Gebrakan strategi anyar Pep Guardiola di Liga Inggris, baru trial and error, Arsenal dan Aston Villa sudah jadi korban. Manajer Man City, Pep Guardiola, unjuk kebolehan dalam adu strategi melawan mantan asistennya, Mikel Arteta. Dalam laga tunda pekan ke-12 Liga Inggris 2022-23 di Emirates Stadium, Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023, Man City menang 3-1. Guardiola kembali membuat gebrakan pada aspek taktik sepak bola. Dua laga terakhir, manajer Manchester City itu membuat terobosan dengan formasi 3-2-4-1 tanpa pemain dengan posisi wingback. Setelah bursa transfer Januari tahun 2023 ditutup, Pep Guardiola harus membuat beberapa penyesuaian taktik. Sebab, Pep harus melepas Joao Cancelo tanpa mendapat pemain baru untuk posisi yang sama. Tanpa Cancelo, Pep sejatinya masih punya stok pemain di posisi bek sayap. Dia masih punya Nathan Ake yang fasih bermain sebagai bek kiri. Lalu, ada Rico Lewis yang tampil menjanjikan. Namun, dengan kondisi di atas, Pep justru memilih untuk memeras otak dan membuat terobosan dalam hal taktik. Man City kini bermain 3 bek tanpa wingback. Lazimnya, ketika seorang manajer memakai 3 bek sejajar, mereka akan memakai 2 wingback. Hal tersebut berlaku pada formasi 3-5-2, 3-4-3 dan beberapa varian taktik tersebut. Selalu ada 2 wingback yang ditempatkan di lini tengah. Nah, Pep dengan formasi 3-2-4-1 tak punya tempat untuk pemain berposisi wingback. 2 pemain di lini tengah perannya adalah pivot. Pep memakai jasa Rodri dan Bernardo Silva untuk peran tersebut. Sementara, 4 pemain di belakang Erling Haaland juga tak ada yang bertipe wingback. Pep memainkan gelandang serang atau winger. Komposisinya adalah Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, dan Riyad Mahrez. Biasanya, pada skema 3-4-3 atau 3-5-2, wingback akan berada pada posisi sejajar, dengan 3 bek tengah ketika bertahan. Saat tim dalam posisi menyerang, wingback akan bergerak layaknya winger dan dekat dengan penalti lawan. Taktik Pep Guardiola berbeda, tak ada wingback. Pep juga tak mengandalkan winger dan gelandang serang, untuk turun membantu bek tengah. Sebagai solusi, Pep memberi tugas pada Rodri dan Bernardo Silva untuk menjadi bek tambahan. Saat Rodri atau Silva turun dan membantu Ruben Dias, maka Nathan Ake dan Kyle Walker akan melebar untuk membuat formasi 4 bek sejajar. Pep Guardiola dengan formasi barunya, mampu membawa Man City menang atas Aston Villa dan Arsenal. Skor yang didapat identik, 3-1. Arsenal mampu mencetak 6 gol. Namun, bukan berarti formasi baru ini sudah sempurna. Pada laga melawan Arsenal, Pep mengakui taktik yang dipakainya salah. Pada babak kedua, Manuel Akanji masuk menggantikan Mahrez, dan City bermain dengan formasi 4-3-3. Saya memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru dan itu justru mengerikan. Kami membiarkan mereka mendikte serangan dan bentuk permainan kami, membiarkan mereka bermain dengan mudah, jelas Pep kepada Prime Video. Menggila Erling Haaland brace, Man City menang 3-0 vs Nottingham Forest. Lanjutan pekan ke-24 Liga Inggris 2022-23, akan mempertemukan Nottingham Forest vs Manchester City pada Sabtu, tanggal 18 Februari tahun 2023 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Manchester City besutan Pep Guardiola, sedang dalam tren kemenangan dari 2 laga terakhirnya di Liga Inggris. Sehingga diprediksi akan mudah melawan Nottingham Forest. Posisi antar kedua tim bak bumi dan langit. Manchester City berada di peringkat pertama klasemen Liga Inggris. Sedangkan Nottingham Forest berada di posisi ke-14. Kondisi ini semakin diperparah, karena Nottingham Forest dipastikan tidak akan diperkuat beberapa pemain intinya saat berhadapan dengan Manchester City, karena absen dengan berbagai alasan berbeda. Dikutip dari Hotskoret, setidaknya 10 pemain Nottingham Forest dipastikan tidak akan memperkuat tim saat melawan Manchester City, karena berbagai cedera yang dialami. Laga Nottingham Forest vs Manchester City dilangsungkan pada Sabtu tanggal 18 Februari tahun 2023, di Stadion City Ground markas dari Nottingham Forest. Meski bertandang, Manchester City diprediksi akan menang mudah.
Manchester City sedang dalam kepercayaan diri tinggi, karena pada laga terakhirnya meraih kemenangan melawan Arsenal, sehingga dapat mengkudetanya di peringkat pertama klasemen Liga Inggris. Demi menjaga asa, tentunya Manchester City akan meraih kemenangan atas Nottingham Forest, agar tetap bisa menduduki peringkat pertama klasemen Liga Inggris. Nottingham Forest harus berjuang, paling tidak meraih hasil imbang melawan Manchester City, jika tidak ingin posisinya terancam degradasi ke kasta kedua Liga Inggris. Ambil alih puncak klasemen Liga Inggris, Guardiola ingatkan Manchester City jangan lupa daratan. Manchester City sukses permalukan Arsenal dengan skor 3-1, di laga lanjutan Liga Inggris, 2022-23, pada Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023, dini hari WIB. Nahasnya, kekalahan di Stadion Emirates itu membuat posisi Arsenal di puncak klasemen, berhasil direbut oleh Man City. Ya, kini Man City memimpin klasemen sementara Liga Inggris 2022-23. Kedua tim sejatinya sama-sama memiliki 51 poin, namun The Citizens unggul dalam hal selisih gol. Mengawali babak pertama, Man City langsung menekan tim tuan rumah. Dipimpin Erling Haaland, The Citizens tak membiarkan Arsenal untuk mengambil alih permainan. Kendati demikian, Arsenal justru mampu lebih banyak menguasai bola. Peluang The Gunners pun terbilang cukup sering tercipta, walau pada akhirnya mampu dimentahkan pertahanan Man City. Asyik menyerang, Arsenal justru kebobolan lebih dulu di menit 24 lewat gol De Bruyne. Gol Man City itu pun tercipta gara-gara blunder yang dilakukan Takehiro Tomiyasu. Lalu Arsenal mencoba untuk terus menekan. Man City dibuat tak memiliki kesempatan menyerang lagi. Upaya serangan bertubi-tubi membuahkan hasil. Striker Arsenal, Eddie Nketiah dilanggar di kotak penalti. Arsenal mendapatkan tendangan penalti, dan Bukayo Saka yang mengeksekusinya pun menjalankan tugasnya dengan apik. Alhasil, babak pertama berakhir dengan skor sama kuat 1-1. Memasuki babak kedua, Man City menjadi tim yang langsung menekan. Bahkan pasukan Josep Guardiola itu nyaris mendapatkan penalti, ketika Haaland dijatuhkan di kotak penalti pada menit 58. Namun wasit menganggap striker Man City sudah berada dalam posisi offside sebelum dilanggar. Tak menyerah, Man City terus menyerang. Jack Grealish pun berhasil membawa Man City unggul di menit 72, usai memanfaatkan lemahnya pertahanan The Gunners. Gol Grealish tampaknya membuyarkan para pemain Arsenal, sebab Man City dengan mudah mencetak gol lagi lewat Haaland pada menit 82. Skor tak berubah sampai akhir, Man City pun dinyatakan menang 3-1 atas Arsenal.